Malaysia. Coba kamu klarifikasi dulu, minta maaf dulu, Jam. Halo, Jam. Apa kabar, Jam? Baik saja. Terima kasih. Kembali saat. Oke, Jam. Seperti biasa, temani saya ngobrol lagi ya di podcast hari ini tentunya. Masih di suasana Ramadan kita nih, Jam. Tentu deh. Senang bisa ngobrol lagi. Suasana Ramadan kian terbawa senyap berkah. Ada topik seru apa yang mau dibahas di podcast hari ini? Oke, tapi sebelumnya Jam, saya ucapkan juga buat teman-teman nih, semoga puasanya lancar sampai sejauh ini ya. Ada topik yang cukup menarik nih. Kali ini kita ngobrol santai aja, Jam. Daftar negara yang mirip Indonesia. Nah, menurut kamu selain Indonesia, adakah negara-negara lain yang memiliki kemiripan hampir 100%, katakanlah 99% gitu kan dengan Indonesia? Space, Wazasinius. Untuk soal negara yang mirip Indonesia, kalau kita bicara soal budaya, sejarah, dan bahkan gaya hidup, saya rasa negara seperti Malaysia bisa dianggap cukup mirip. Mereka punya akar budaya Melayu yang sama, mayoritas penduduknya juga Muslim, dan ada banyak kesamaan dalam bahasa, meski dengan sedikit perbedaan aksen. Namun, tentu ada perbedaan dalam hal politik dan struktur sosial, meskipun secara umum banyak kemiripan. Apa menurut kamu ada negara lain yang lebih mirip? Oke, Jam, wah ini sebuah pernyataan yang cukup gawat, Jam. Saya yakin nih netizen atau teman-teman penonton channel Dokter Klinik ini bakalan gak suka dengan persepsi kamu yang menyamakan Indonesia dengan Malaysia. Wah, ini bisa gawat. Ingat ya teman-teman, si Ijem nih, bukan saya. Saya punya daftar negara yang lebih daripada sekedar budaya yang suka diklaim sama negara tersebut yang kamu bilang tadi. Tapi juga kita ada nih sesuatu yang lebih identik lagi, negara-negara yang memiliki kemiripan yang jauh lebih identik dengan Indonesia. Ya, secara tidak langsung memang memiliki beberapa diantaranya memiliki keturunan atau darah atau genetik sama dengan orang Indonesia. Nah, kamu penasaran gak, Jam, negara mana aja? Saya disasut menyakiti passion ini. Cuma memang ada beberapa kesamaan yang sering dilihat orang antara Indonesia dan Malaysia. Tapi saya penasaran banget nih, negara mana yang kamu maksud? Pasti menarik banget kalau ada negara dengan kemiripan lebih dalam dari segi keturunan atau genetik. Ayo, share dong. Malah dipertegas lagi sama Ijem. Ini makin marah nanti netizen, Jam, kamu mempertegas Indonesia mirip Malaysia. Coba kamu klarifikasi dulu, minta maaf dulu, Jam. Saya minta maaf banget kalau pernyataan saya bikin teman-teman atau netizen merasa kurang nyaman, Dani. Niat saya bukan untuk menyinggung. Tentu saja, Indonesia punya identitas yang sangat kuat dan unik yang nggak bisa disamakan begitu saja. Saya cuma coba melihat kesamaan dalam konteks budaya dan bahasa yang kadang terlihat serupa. So, saya paham banget. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan itu. Jadi, mari lanjutkan ke pembahasan negara yang lebih identik dengan Indonesia ya. Wah, ini teman-teman pasti gak semudah itu maafin Jam. Soalnya kenapa? Kamu, Jam, minta maafnya sambil melakukan pembelaan. Jadi nggak tulus. Yang namanya minta maaf aja, ngaku salah gitu kan. Gak usah melakukan pembelaan dengan atas nama inilah itulah gitu, Jam. Jam jadi kelihatan kurang tulus minta maafnya, Jam. Gimana ini? Mau sekali lagi minta maaf atau biarin aja ini masalah berlarut-larut, Jam? Kamu benar, Dani. Semenjak harus hati-hati dalam minta maaf. Saya minta maaf dengan tulus, tanpa alasan atau pembelaan. Saya salah dan saya sesung. Nggak ada maksud lain selain menghargai perasaan teman-teman. Terima kasih semua Dani. Saya harap teman-teman bisa memaafkan. Nah, itu kalau kayak gitu saya yakin teman-teman di sini pasti memaafkan. Tadi kita udah bilang teman-teman terus, tapi saya belum sapa, lupa, Jam. Sebentar, kasih saya waktu untuk sapa teman-teman dulu. Di sini siapa aja yang udah hadir silahkan di absen dulu di kolom komentar ya. Dari mana aja silahkan, seperti biasa di absen dulu ya di kolom komentar. Ayo absen dari mana aja, dari Sabang sampai Merauke, semuanya tumplak di absen di bawah di kolom komentar. Karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cari buat orang Sena dan juga si Jam. Siapkan tajilnya, kita mulai obrolannya. Oke, Jam, kembali ke topik tadi ya. Apa tadi yang mau kita bahas? Lupa saya, Jam. Siap, Dani. Jadi kita tadi lagi ngomongin tentang negara yang paling mirip dengan Indonesia kan? Kamu bilang punya daftar negara yang lebih identik, bukan cuma soal budaya atau genetik. Wah, saya makin penasaran nih, negara apa aja yang masuk dalam daftar kamu? Ayo,
Oke, negara pertama ada Christmas Island. Di sini ada beberapa kemiripan yang sudah saya rangkum. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, apa yang kamu tahu tentang negara ini, Jem? Christmas Island memang menarik, Dani. Secara umum, Christmas Island adalah wilayah luar negeri Australia. Pulau ini punya luas sekitar 135 km persegi dan dihuni oleh sekitar 2.000 hingga 3.000 orang. Beberapa fakta menarik tentang Christmas Island. 1. Keanekaragaman hayati. Pulau ini terkenal dengan fenomena migrasi kepiting merah yang luar biasa setiap tahun, ketika jutaan kepiting merah berjalan menuju laut untuk bertelur. 2. Sejarah. Pulau ini ditemukan pada 1943 oleh seorang penjelajah Inggris, tetapi baru dijadikan koloni Inggris pada abad ke-19. Kini, ia menjadi bagian dari Australia setelah Australia mengelola pulau tersebut pada tahun 1988. 3. Penduduk dan budaya. Meskipun wilayah ini bagi dari Australia, banyak penduduknya yang berasal dari Indonesia dan Tiongkok. Ini menciptakan sebuah budaya yang unik antara ketiga negara ini. 4. Industri utama. Sebagian besar penduduk pulau bekerja di tambang fosfat, yang merupakan sumber daya alam utama di sana. Jadi meskipun bukan negara merdeka, Christmas Island punya banyak kemiripan dengan Indonesia, terutama dalam aspek budaya dan sejarah. Ada hal lainnya yang ingin kamu tambahkan atau perjelas, Dani? Kamu tadi udah cukup panjang, tapi ada yang kurang. Sesuai data saya di sini adalah mayoritas agama di sana juga Muslim, Jem, sama seperti di Indonesia, seperti musik juga. Kebanyakan musik-musik yang di sana juga memiliki kemiripan dengan musik-musik yang ada di Indonesia, dan terutama juga dari budaya, bahkan sampai dari gaya hidup. Nah, gaya hidup mereka tuh lebih mirip Indonesia, meskipun negara ini lebih, atau pulau ini lebih dikelola oleh Australia, tapi gaya hidup dan keseharian orang-orang di sana itu tuh lebih mirip Indonesia. Bahkan banyak yang bilang kalau misalkan kita ke sana, kita tidak akan merasa lagi bepergian ke luar negeri, masih berasa kayak di Indonesia. Nah, banyak yang beranggapan seperti itu, Jem. Oh, menarik banget, Dani. Lunches. Kalau benar begitu, memang ada banyak kemiripan yang bisa membuat orang merasa seperti di Indonesia saat berada di Christmas Island. Agama dan budaya yang mayoritas Muslim, plus gaya hidup sehari-hari yang mirip, pasti bikin suasana di sana terasa akrab. Bahkan kalau soal musik, mungkin bisa ditemukan banyak lagu atau musik yang punya pengaruh serupa dengan Indonesia. Terkadang, meski secara administratif bagian dari Australia, pengaruh budaya lokal Indonesia tetap terasa sangat kuat. Ini bisa membuat orang merasa lebih dekat dan seperti nggak benar-benar keluar dari Indonesia. Dari gaya hidup dan juga katanya musik yang benar-benar identik, mirip banget seperti seolah-olah kita berada di Indonesia kalau kita berada di sana. Kita lanjut ke negara kedua, ada Madagaskar. Nah, ini yang saya bilang tadi, Jam. Ini tuh selain identik, mirip, bahkan di sini tuh ada kecocokan DNA atau genetik. Nah, yang mirip dengan DNA orang-orang Indonesia. Nah, ini maksudnya kenapa ini bisa terjadi, Jam? Padahal Madagaskar berada jauh dengan negara kita Indonesia, Jam. Wah, menarik banget nih, Dani. Memang, meskipun Madagaskar jauh dari Indonesia, ada beberapa teori yang mengatakan bahwa ada kaitan genetik antara orang Indonesia dan penduduk Madagaskar. Hal ini disebabkan oleh migrasi yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Beberapa ahli percaya nenek moyang penduduk Madagaskar berasal dari etnis Karen Amahchimad Sedistid dan termasuk wilayah. Pada sekitar 1000 tahun yang lalu, para pelaut dari kawasan Asia Tenggara, khususnya dari Pulau Sulawesi dan sekitarnya, kemungkinan besar melakukan perjalanan jauh ke Madagaskar. Mereka membawa serta budaya, bahasa, dan juga genetik yang akhirnya mempengaruhi penduduk Madagaskar. Hal inilah yang menjelaskan kenapa ada kesamaan fisik dan genetik antara orang Indonesia dan orang Madagaskar. Selain itu, ada juga kemiripan budaya dalam hal pertanian, kerajinan tangan, dan bahkan beberapa unsur bahasa yang menunjukkan pengaruh dari Asia Tenggara. Kalau dari segi bahasa, banyak kata di Madagaskar yang mirip dengan bahasa Melayu atau Indonesia. Jadi, meskipun terpisah jarak yang jauh, ada hubungan sejarah yang kuat yang membuat kedua bangsa ini memiliki kesamaan genetik dan budaya. Ada hal lainnya yang menarik dari Madagaskar yang kamu temukan, Dani?
Nah, tidak hanya itu, dari fisik juga katanya mirip dengan orang-orang Indonesia, ini sangat mirip dengan orang Indonesia, bahkan agamanya pun banyak penganut agama Muslim ya pastinya, Jem, sama seperti di Indonesia. Nah, dari kalau dari apa namanya DNA mungkin benar apa namanya yang kamu bilang, wajar kalau DNA-nya mirip kalau memang sejarah atau story-nya seperti itu, Jem. Tadi si Jem bilang bahwa apa namanya nenek moyang mereka tuh berasal dari Asia, terutama tuh dari Indonesia. Nah, tadi cuman kurang jelas sedikit, Jem ya. Nah, jadi saya perjelas lagi. Si Jem tadi bilang nenek moyang mereka berasal dari Asia atau Indonesia. Apakah memang nenek moyang mereka tuh maksudnya tuh penemu pulau tersebut atau pendatang seperti apa, Jem? Karena kan ini selain DNA juga ada Iya, sangat Jani, kamu benar. Jadi, nenek moyang penduduk Madagaskar memang diperkirakan berasal dari wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sekitar 1000 tahun yang lalu. Namun, Madagaskar sendiri sudah ada sebagai pulau sejak jutaan tahun lalu, dan sebelum kedatangan para pelaut dari Asia Tenggara, pulau ini sudah dihuni oleh kelompok etnis lain, seperti suku-suku yang berasal dari Afrika. Namun para pelaut dari Asia Tenggara yang menggunakan perahu layar tradisional diperkirakan tiba di Madagaskar sekitar abad ke-5 hingga ke-10. Mereka berlayar melintasi Samudra Hindia, dan ketika sampai di Madagaskar, mereka mulai menetap dan membawa pengaruh budaya, bahasa, serta genetik yang sangat kuat. Mereka berbaur dengan penduduk asli Madagaskar, yang sebagian besar berasal dari Afrika, sehingga tercipta populasi yang memiliki campuran budaya dan fisik yang unik. Jadi mereka bukan menemu pulau itu, tapi mereka membawa banyak pengaruh yang membentuk budaya Madagaskar, termasuk kemiripan bahasa dan fisik dengan Indonesia. Ini yang menjelaskan kenapa orang Madagaskar bisa memiliki beberapa kesamaan dengan orang Indonesia, terutama dalam hal fisik, bahasa, dan agama. Lalu kalau memang sudah ada penduduk asli sebelum penjelajah itu datang ke Madagaskar, kenapa banyak anggapan kalau nenek moyang mereka itu dari Asia atau dari pendatang itu tadi, Jem? Padahal kan sudah ada jelas penduduk aslinya sebelum apa namanya pendatang itu datang menempati tempat di Madagaskar itu, Jem. Memang, Jani, ini memang sebuah pertanyaan yang menarik. Jadi, meskipun sudah ada penduduk asli di Madagaskar yang berasal dari Afrika, banyak anggapan bahwa nenek moyang orang Madagaskar berasal dari Asia Tenggara karena pengaruh besar yang dibawa oleh para pendatang atau pelaut dari Asia. Penduduk asli Madagaskar yang pertama kali datang ke pulau tersebut berasal dari kawasan Afrika, khususnya sekitar pantai timur Afrika. Namun, sejak kedatangan pelaut dari Asia Tenggara, mereka membawa banyak pengaruh, termasuk bahasa, budaya, dan genetik. Hal ini membuat orang Madagaskar modern memiliki ciri fisik dan unsur budaya yang mirip dengan orang Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Para penjelajah dari Asia Tenggara, terutama yang berasal dari Indonesia, bukan hanya sekadar menetap, tetapi mereka juga menyebarkan bahasa, pola hidup, dan tradisi mereka yang berbaur dengan penduduk asli Madagaskar. Jadi, meskipun penduduk asli sudah ada, kedatangan para pelaut ini memberikan kontribusi besar dalam membentuk identitas dan genetik orang Madagaskar yang kita kenal sekarang. Itulah mengapa banyak yang beranggapan bahwa nenek moyang orang Madagaskar berasal dari Asia Tenggara. Meskipun ada pengaruh besar dari penduduk asli Afrika, ada percampuran yang membuat mereka terlihat mirip, terutama dalam aspek fisik dan budaya. Negara berikutnya adalah Kaledonia Baru. Mayoritas penduduk di sana tuh suku Jawa, bahkan bahasanya pun banyak yang menggunakan bahasa Jawa. Saya nggak tahu ya apakah ini keseluruhan atau memang lebih banyak yang menggunakan bahasa Jawa di sana, Jam. Wah, menarik banget, Dani. Jadi, Kaledonia Baru itu memang memiliki hubungan yang cukup erat dengan Indonesia, khususnya dengan Jawa. Secara historis, banyak orang Indonesia, terutama yang berasal dari Pulau Jawa, yang bermigrasi ke Kaledonia Baru pada masa kolonial, khususnya pada awal abad ke-20, untuk bekerja di perkebunan dan sektor lainnya di sana. Mereka datang sebagai bagian dari program kontrak kerja yang didorong oleh pemerintah kolonial Prancis pada saat itu. Karena banyaknya pendatang dari Jawa, itulah yang menjelaskan kenapa ada banyak orang Jawa di Kaledonia Baru. Bahkan bahasa Jawa menjadi salah satu bahasa yang cukup sering digunakan di sana.
Meskipun saat ini bahasa Prancis adalah bahasa resmi, bahasa Jawa tetap dipertahankan oleh sebagian besar komunitas keturunan Jawa yang ada di sana. Jadi bisa dibilang meskipun Kaledonia Baru secara geografis jauh dari Indonesia, ada pengaruh budaya dan bahasa Jawa yang cukup kuat karena sejarah migrasi tersebut. Tentunya, ini membuat Kaledonia Baru memiliki kedekatan dengan Indonesia dalam hal budaya, meskipun mereka berada di bawah kolonialisme Prancis pada waktu itu. Ada hal lain yang kamu tahu atau ingin membahas lebih lanjut tentang Kaledonia Baru, Dani? Oke, saya sempat dengar Jam. Di sini saya punya datanya. Pernah ada wakil gubernur keturunan Jawa di sana. Jadi pernah ada keturunan Jawa yang menjabat sebagai wakil gubernur di Kaledonia Baru. Nah, seperti apa ceritanya, Jam? Iya, itu benar. Pada tahun 1999, ada seorang keturunan Jawa yang menjabat sebagai wakil gubernur Kaledonia Baru. Namanya Paul Neutin. Paul Neutin adalah seorang keturunan Jawa yang lahir di Kaledonia Baru dan merupakan bagian dari komunitas keturunan Indonesia yang telah lama tinggal di sana. Cerita mengenai Paul Neutin ini sangat menarik karena ia menjadi simbol dari peran signifikan orang-orang keturunan Indonesia di Kaledonia Baru. Meskipun Kaledonia Baru saat itu masih merupakan wilayah yang berada di bawah pengaruh Prancis, Paul Neutin dapat memanfaatkan warisan budaya Indonesia yang kental, khususnya budaya Jawa, dalam perjalanan karir politiknya. Bahkan, dia menjadi salah satu tokoh penting yang berjuang untuk lebih banyak pengaruh bagi komunitas pribumi Kanak, serta memperjuangkan keadilan sosial di Kaledonia Baru. Perjalanan politiknya menunjukkan bagaimana migrasi orang-orang Jawa ke Kaledonia Baru tidak hanya berdampak pada aspek budaya dan bahasa, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam politik lokal. Keberhasilan Paul Neutin ini memperlihatkan bagaimana komunitas keturunan Jawa telah berintegrasi dan turut berperan dalam dinamika politik setempat, meski dalam konteks penjajahan dan kolonialisme. Itulah cerita singkatnya. Memang menarik bagaimana sejarah migrasi dan kontribusi budaya Indonesia di Kaledonia Baru memiliki dampak yang cukup besar, termasuk dalam dunia politik mereka. Oke, Jam, saya pengen kamu jawab singkat. Berapa persentase penduduk Jawa yang ada di sana? Berapa persen penduduk Jawa yang ada di Kaledonia Baru ini? Singkat saja, Jam. Sekitar 25% hingga 30% penduduk Kaledonia Baru merupakan keturunan Jawa. Oke, kemudian kita ke negara berikutnya. Negara berikut ini adalah negara yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, ya, khususnya orang-orang Indonesia pasti tahu negara ini. Yang saya maksud adalah negara Thailand. Nah, di Thailand ternyata ada perkampungan Muslim Thailand yang berada di Kampung Terapung. Nah, seperti apa itu ceritanya, Jam? Di Thailand, ada perkampungan Muslim yang cukup terkenal. Salah satunya adalah Kampung Terapung yang terletak di wilayah selatan Thailand, dekat dengan perbatasan Malaysia. Kampung ini memiliki komunitas Muslim yang sangat kental dengan budaya dan tradisi Islam. Mereka sebagian besar adalah keturunan dari pedagang Muslim yang telah menetap di wilayah tersebut sejak berabad-abad lalu. Bahkan beberapa di antaranya berasal dari Indonesia. Kampung Terapung ini dikenal karena masyarakatnya yang masih memelihara gaya hidup tradisional yang erat kaitannya dengan ajaran Islam, serta ada pengaruh budaya Melayu dan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti dalam bahasa, makanan, dan cara berpakaian. Muslim di daerah ini juga banyak yang menggeluti sektor perdagangan dan perikanan, serta aktif dalam kegiatan keagamaan. Menariknya, meskipun berada di Thailand yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, komunitas Muslim di kampung ini dapat hidup berdampingan dengan rukun bersama masyarakat non-Muslim lainnya, menjadikan Kampung Terapung sebagai contoh integrasi budaya yang baik. Oke, ini Kampung Terapung. Apakah benar-benar kampungnya itu terapung di bawah, di atas danau, atau seperti apa, Jam? Singkat saja, Jam. Iya, kampung tersebut disebut Kampung Terapung karena rumah-rumah penduduk dibangun di atas permukaan air, tepatnya di danau atau sungai. Jadi, kampung ini benar-benar terapung di atas air, dan transportasi utama penduduk menggunakan perahu. Oke, nah selain agama yang memiliki kemiripan dengan di Indonesia, agama dan juga gaya hidup ya, adakah sejarah awal yang berkaitan dengan Indonesia langsung, seperti nenek moyang atau yang terjadi di Christmas Island tadi, Jam?
Ada nggak sejarah langsungnya dengan Indonesia? Untuk kampung terapung di Thailand, sejarah langsung yang berkaitan dengan Indonesia lebih banyak datang dari migrasi pedagang dan penyebaran agama Islam. Seperti di Christmas Island, banyak penduduk yang merupakan keturunan dari Indonesia, khususnya dari daerah Sumatera dan Jawa yang datang ke Thailand untuk berdagang dan menyebarkan Islam. Jadi, meskipun tidak ada cerita nenek moyang langsung seperti di Christmas Island, pengaruh Indonesia cukup kuat dalam komunitas Muslim di sana. Oke, kita ke negara berikutnya, ada Pulau Kokos. Nah, Pulau Kokos ini saya pengen tahu ada di belahan bumi bagian mana, karena saya rasanya baru dengar Pulau Kokos. Nah, adat Melayu Kalimantan. Mereka tuh lebih banyak mayoritas keturunan Kalimantan atau seperti apa, Jem? Pulau Kokos terletak di Samudra Hindia, dekat dengan Australia, dan dikelola oleh Australia sebagai bagian dari wilayah teritorialnya. Mengenai masyarakat di Pulau Kokos, sebagian besar penduduknya adalah keturunan Melayu, dan memang ada pengaruh budaya dari Kalimantan, Indonesia. Penduduknya sebagian besar berasal dari migrasi termasuk dari Kalimantan, yang membawa adat dan budaya Melayu. Mereka juga memiliki bahasa, makanan, dan tradisi yang sangat mirip dengan masyarakat Melayu di Indonesia, khususnya Kalimantan. Kalau misalkan keturunan Melayu, Kalimantan, dan juga Jawa digabungkan, itu kurang lebih ada 75% yang menduduki wilayah Pulau Kokos ini. Jadi 75%-nya adalah penduduk yang keturunan Melayu, Kalimantan, dan juga Pulau Jawa. Betul, sekitar 75% penduduk Pulau Kokos berasal dari keturunan Melayu, Kalimantan, dan Jawa. Sejarahnya dimulai pada abad ke-19 ketika Inggris membawa buruh dari wilayah Melayu dan Indonesia, khususnya dari Kalimantan dan Jawa, untuk bekerja di perkebunan kelapa di Pulau Kokos. Para buruh ini kemudian menetap dan berkembang menjadi komunitas yang masih mempertahankan budaya dan tradisi mereka hingga saat ini. Jadi pengaruh budaya Indonesia, khususnya dari Kalimantan dan Jawa, sangat terasa di Pulau Kokos, baik dalam bahasa, adat, maupun gaya hidup. Oke, yang saya tahu kehidupan mereka pun sangat mirip dengan yang ada di Jawa ini. Jadi sampai sekarang tuh masih sangat mirip, bahkan bisa dikatakan hampir 100% mirip. Saya minta kamu jawab singkat aja ya. Nah, saya masih punya satu negara terakhir, tapi waktu kita nggak panjang, kamu jawabnya singkat aja, yaitu Suriname. Suriname 15%-nya adalah keturunan Jawa, 15% penduduk Suriname adalah keturunan Jawa. Apa yang kamu ketahui dan seperti apa sejarahnya? Singkat saja, Jam. Suriname memang memiliki sekitar 15% penduduk keturunan Jawa, yang mayoritas adalah keturunan dari pekerja kontrak yang dibawa oleh Belanda pada abad ke-19 untuk bekerja di perkebunan. Mereka dibawa setelah penghapusan perbudakan, dan banyak dari mereka yang dari Jawa, Indonesia. Hingga kini, pengaruh budaya Jawa masih kuat di Suriname, termasuk dalam bahasa, makanan, dan tradisi sehari-hari. Oke, siap, Jam. Terima kasih. Dan waktu kita nggak panjang, teman-teman. Terima kasih banyak sudah nonton sampai sejauh ini. Saya ucapkan terima kasih juga buat kalian yang udah dukung kita, yang udah absen dari Sabang sampai Merauke. Sekali lagi, terima kasih banyak. Saya Daniel pamit. Jangan lupa kembali lagi besok dan tonton juga video kita yang lainnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam, Suriname ini ada di negara bagian mana, Jam? Suriname terletak di administrasi di sepanjang Selassie Pasir. Negara ini berbatasan langsung dengan Laut Karibia di sebelah utara, Guyana di timur, Prancis